Ya, halo teman-teman, mohon maaf, itu tadi iseng aja. Karena sekalian untuk tema kita hari ini mau ngebahas tablet. Jadi mumpung momentumnya tepat, ya udah saya ikutan. Maaf ya. Udah Desember aja nih. Gimana dengan resolusi kemarin? Aman? Apa masih mau nambah resolusi lagi untuk tahun ini? Atau resolusinya tahun ini adalah menyelesaikan resolusi tahun lalu? Enggak kan? Pasti adalah rencana-rencana yang ingin kalian wujudkan. Mungkin salah satunya adalah dengan pengen beli tablet, tapi belum tahu tablet apa yang mau dibeli. Nah, pas banget. Hari ini kita ngebahas dua tablet yang tidak mainstream. Ini bukan Samsung, bukan pula iPad, melainkan Xiaomi Pad 5 dan Huawei MatePad R atau juga disebut sebagai Huawei MatePad 10,4. Masing-masing dari kedua tablet ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kamu bisa cek videonya di deskripsi ya. Mungkin sebelum kita bahas tuntas dari kedua tablet ini, saya ingin sharing sedikit mengenai apa saja yang perlu diperhatikan ketika mau beli tablet. Salah satu di antaranya adalah kita mesti tahu dulu mau tablet ukuran berapa yang sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Tentu ini sangat personal dan tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Yang kedua, terlepas dari merek, kamu bisa melihat apa dan bagaimana spesifikasi yang diberikan dari tablet itu sendiri. Balik lagi, ini lagi-lagi kebutuhan personal. Mau dipakai apa tablet itu nanti. Dan yang ketiga adalah bisa disesuaikan dengan budget yang tersedia. Jangan sampai kita memaksakan terhadap sesuatu yang sifatnya tidak penting. Nah, baru kalian bisa menentukan tablet apa yang mau kamu bakal beli. Mau online atau langsung datang ke toko. Oh ya, khusus Xiaomi Pad 5 ini teman-teman, kamu bisa saja dapatkan di Mi Shop Kentingan Solo. Karena kemarin kita dipinjemin sama Mi Shop Kentingan Solo untuk ngebahas dan nge-review Xiaomi Pad 5 ini. Ya sekaligus untuk membuat video ini juga. Jadi, terima kasih Mi Shop Kentingan Solo. Oh ya, Mi Shop Kentingan Solo itu ada di belakang kampus UNS Solo ya. Alamat dan nomor HP-nya saya tulis di kolom deskripsi. Kamu cek saja nanti. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan ya, yakni material dan desain secara visual. Oke, kita mulai dulu dari desain Huawei MatePad R. Si Huawei MatePad R ini dia lebih dinamis karena lekukan dari tiap sudutnya. Lekukannya lebih berani dibandingkan dengan Xiaomi Pad 5. Dia agak semi ngotak lah kalau si Xiaomi Pad 5 itu. Terkesan lebih unggul karena dia pakai material aluminium yang mampu memberikan kesan tegas sekaligus elegan. Berbeda dengan Huawei MatePad 5 ini yang framenya dia plastik dan itu jadi satu dengan cover plastik di belakang. Oke, ini yang menjadi pembeda antara Huawei MatePad dengan Xiaomi Pad 5. Bingkai aluminium juga sangat berpengaruh dalam memberikan pengalaman pengguna saat disentuh. Jadi rasanya memang lebih tegas gitu. Jadi wah lah. Untuk penempatan logo dari masing-masing brand, Xiaomi memilih menempatkan di sebelah sini. Meletakkan di atasnya sejajar dengan kamera belakang. Dan tulisannya berada di dalam. Sedangkan si Huawei MatePad R, dia meletakkannya di tengah dengan metode grafir dan diberi warna yang kontras. Tapi pertanyaan adalah kenapa keduanya ini memilih menggunakan identitas nama dibanding menggunakan logo selanjutnya yang dipakai Apple untuk iPad dan produk turunan lainnya. Kalau kalian punya jawaban silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita diskusi kenapa kedua brand ini memilih meletakkan nama daripada logonya. Ya, kita lanjut untuk urusan built-in kamera, terutama di kamera belakang. Secara sekilas sangat lebih menarik si Xiaomi ya. Dia tidak lain karena menggunakan tone bertingkat dan besaran mata kamera yang memuaskan. Lagi-lagi kesannya lebih wah dan ingin sekali memperlihatkan kedikdayaan dan ini terlihat sangat mencolok jika dibandingkan dengan setup yang ada di Huawei MatePad tentunya. Ia nampak lebih sederhana, simple, dan apa adanya. Tapi keduanya ini malah melahirkan kesan tersendiri. Tinggal kita pilih mana yang menggambarkan jati diri kita. Karena sejatinya kan kita mesti tahu kalau alat yang kita pakai itu adalah gambaran kecil dari representasi pemikiran dan sikap kita. Meskipun ini bukan hal yang mutlak tentunya.
Oke, sejauh ini keduanya belum bisa dipastikan ya, mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus. Sama saja sih. Apalagi harga dari kedua tablet ini punya rentan harga sampai 800.000. Lebih mahal si Xiaomi Pad 5. Nah, hari ini memang bakalan jadi pembuktian mana yang lebih baik di antara kedua tablet ini. Jadi, kalian wajib menyimak sampai akhir. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan prioritas kabar update terbaru dari video-video yang kami buat. Oke, Huawei MatePad dan Xiaomi Pad 5 ini sudah sama-sama memiliki 4 lubang speaker dan 4 mic yang terpisah dengan penempatan yang berbeda. Hanya saja, hasil suara dari Xiaomi ini agak kita pertanyakan meski sudah menggunakan suara yang didukung oleh Dolby Atmos. Tapi kalau kita simak, kayaknya malah lebih enakan hasil suara dari Huawei MatePad Air. Pas kita uji untuk memutar audio dari YouTube, hasilnya seperti ini. Menurutmu, karakter Dolby Atmos itu apakah memang seperti yang ada di Xiaomi Pad ini? Atau harusnya lebih baik? Tolong berikan komentar lagi ya. Oke, gampangnya secara suara Huawei MatePad itu lebih mendem dibanding dengan Xiaomi Pad 5. Masih di port dan jack, kedua tablet ini menggunakan USB Type-C dan tidak dilengkapi dengan jack audio 3,5 mm. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan earphone atau headset, ya butuh kabel tambahan atau transmitter tambahan. Atau kalau misalkan mau ringkas, kamu bisa pakai yang mode Bluetooth. Oh ya, satu lagi teman-teman, Xiaomi Pad 5 ini ada 3 lubang magnetik yang berfungsi untuk konektor keyboard dan ada magnetik lagi yang saya masih belum tahu secara fungsinya. Tetapi asumsi saya adalah dia untuk pengait atau pengecas stylus pen. Tapi yang mesti kita ingat adalah di paket penjualannya, baik si Xiaomi Pad 5 ataupun Huawei MatePad Air, keduanya ini belum menyertakan stylus pennya. Jadi kamu mesti beli secara terpisah. Padahal kalau misal target pasarnya adalah untuk menyaingi, ngambil target marketnya dari tablet Samsung, harusnya kedua brand ini memberikan dan memikirkan tentang stylus ini, tentang hal ini. Jadi tidak hanya ngejar harga murah, tetapi kelengkapannya kurang, terus jadi kayak tanggung. Malah saya pribadi jadi sangat khawatir kalau hal ini malah bisa jadi bumerang bagi kedua brand. Karena orang akan lebih melirik merek lain dengan alasan sekalian ada stylusnya alias kelengkapannya. Ya, why not? Sekarang kan konsumen sudah pada pinter-pinter. Oke, kita lupakan soal stylus itu teman-teman dan kita lanjut untuk bahas dari segi layar dan komponen pendukung lainnya. Huawei MatePad tidak ada setengah kilo beratnya. Saya kira ini wajar karena dia dikasih layar IPS sebesar 10,4 inch. Makanya ada istilah Huawei MatePad 10,4. Ukuran yang cukup ideal untuk sebuah tablet. Untuk Xiaomi Pad 5 sedikit lebih berat, yakni 511 gram, dan ini pun juga masih wajar menurut saya karena ia dibekali dengan layar 11 in beresolusi 1600 x 2560 atau setara dengan Wide Quad HD Plus dan 120 Hz refresh rate. Dan kalau dilihat dari jenis dan besar layarnya yang dipakai Xiaomi, tentu akan memberikan pengalaman yang lebih baik dibanding dengan Huawei MatePad Air. Kita lihat saja nanti kira-kira gimana. Nah, di sisi jeroannya Huawei MatePad menggunakan prosesor Huawei Kirin 810 dengan GPU Mali G52.
Prosesor ini dipadu-padukan dengan RAM 4 dan internal 64 GB. Kabar baiknya adalah penyimpanan internal ini masih bisa ditambah dengan memori eksternal sampai 512 GB. Sedangkan Xiaomi Pad 5 dia ditenagai dengan prosesor Snapdragon 860 yang dipadu-padankan dengan RAM 6 dan internal 256 GB dengan sistem Android 11. Dari sini kayaknya kita sudah bisa menentukan mana yang lebih baik dari Huawei MatePad dan Xiaomi Pad 5 ini. Tapi biar lebih mantep, biar lebih oke, mari kita lakukan beberapa pengetesan agar tidak hanya di atas kertas saja, tetapi pengujian secara akurat nyata di lapangan. Jadi bagaimana performa gaming dan kekuatan baterainya?